Hasil pertandingan Barcelona versus Osasuna skor 3-0. Perkuat pertahanan, Barcelona incar Henderson dari AS Monaco. Ternyata Rapinya pernah berencana hengkang dari Barcelona. Frenkie de Jong mulai pertimbangkan kontrak baru di Barcelona. Hasil pertandingan Barcelona versus Osasuna skor 3-0. Barcelona unggul atas Osasuna dalam lanjutan pekan ke-27 Liga Spanyol. Lamine Yamal CS berhasil menjauh dari Real Madrid dari posisi klasemen Liga Spanyol. Bertanding di Estadio Olímpic Luis Campanis, Jumat 28 Maret 2025 dini hari waktu Indonesia Barat, Barcelona menang dengan skor 3-0. Adapun gol-gol Barcelona kali ini diciptakan oleh Ferran Torres, Dani Olmo, dan Robert Lewandowski. Keunggulan ini semakin memperkokoh posisi Barcelona di puncak klasemen dengan selisih 3 poin dari Real Madrid yang menjadi pesaing terdekat mereka. Perkuat pertahanan, Barcelona incar Henderson dari AS Monaco. Barcelona dikabarkan sedang berusaha keras untuk mendatangkan Henderson, bek kanan AS Monaco pada jendela transfer musim panas ini. Deco, direktur olahraga Barcelona, disebut-sebut terobsesi dengan pemain berusia 23 tahun itu dan melihatnya sebagai pemain ideal untuk memperkuat lini pertahanan tim Katalan. Henderson yang telah tampil 5 kali untuk timnas Brasil dipandang sebagai solusi untuk persaingan di posisi bek kanan. Meski Jules Koundé saat ini menjadi pilihan utama di posisi bek kanan tersebut, Barcelona membutuhkan kompetisi yang lebih ketat untuk meningkatkan performa tim. Henderson dengan catatan 8 gol dan 13 assist dalam 118 penampilan untuk Monaco dianggap cocok dengan profil yang dicari oleh Barcelona. Henderson memiliki kemampuan bertahan yang solid dan juga berkontribusi dalam serangan dengan catatan 2 gol dan 4 assist dalam 34 pertandingan musim ini. Henderson memulai karir profesionalnya di Gremio sebelum bergabung dengan Monaco pada 2022. Sejak itu, ia telah berkembang dan menjadi pemain penting bagi klub Liga 1 tersebut. Performanya yang konsisten membuatnya menarik perhatian beberapa klub Eropa termasuk Barcelona. Meski Henderson cocok dengan profil yang dicari Barcelona, proses transfernya tidak akan mudah. Pemain berusia 23 tahun itu memiliki kualitas tinggi dan telah berhasil menjadi bagian penting dari timnas Brasil. Tampil di 3 dari 4 pertandingan terakhir mereka. Hal ini membuat harga transfernya diprediksi akan cukup mahal. Selain itu, Henderson tentu ingin menjadi pemain starter di klub barunya. Namun hal ini bisa menjadi tantangan bagi pelatih Hansi Flick, mengingat Jules Koundé saat ini menjadi pilihan utama di posisi bek kanan. Koundé sendiri sulit digeser karena dia telah menjadi salah satu pemain terbaik Barcelona musim ini. Jika Barcelona kesulitan mendatangkan Henderson, klub dikabarkan juga mempertimbangkan opsi lain untuk posisi bek kanan. Omar El Hilali dari Espanyol dan André Ratiu dari Rayo Vallecano disebut-sebut sebagai target cadangan. Kedua pemain tersebut dianggap lebih terjangkau dan bisa menjadi pilihan yang baik untuk memperkuat skuad Barcelona. Dengan persaingan ketat di posisi bek tengah antara Pau Cubarsí, Ronald Araujo, dan Inigo Martinez, Koundé kemungkinan besar akan tetap bermain sebagai bek kanan. Hal itu membuat Barcelona perlu mempertimbangkan dengan matang apakah Henderson akan menjadi starter atau sekedar pilihan cadangan. Ternyata Rapinya pernah berencana hengkang dari Barcelona. Rapinya mengakui hampir meninggalkan Barcelona usai tampil stagnan di 2 musim perdananya. Namun telepon dari pelatih Hansi Flick meyakinkan winger itu untuk bertahan dan kini menjelma sebagai salah satu pemain terbaik Blaugrana. Pada musim ini yang menjadi tahun ketiga Rapinya di Barcelona, ia sudah mencetak 27 gol dan 20 assist dalam 42 laga di seluruh ajang.
Dia juga menjadi top skor sementara Liga Champions musim ini dengan 11 gol. Angka di atas terhitung fantastis untuk Rafinha. Sebagai kompensasi, ia hanya mencetak masing-masing 10 gol di 2 pertama musim di Barcelona, dengan tambahan 12 assist di tahun perdana dan 13 assist di tahun kedua. Penampilan yang terkesan biasa saja di tahun-tahun awal sempat membuat Rafinha sering diberitakan akan pindah. Bahkan pemain 28 tahun itu pun sampai serius mempertimbangkan untuk pergi. Namun kedatangan Flick selaku suksesor Xavi Hernandez mengubah nasib Rafinha. Pembicaraan awal dengan juru taktik asal Jerman itu membuatnya memilih bertahan dan akhirnya menjadi keputusan tepat. Beberapa hal tidak berjalan sesuai rencana. Saya menjalani musim yang tak sesuai harapan dan saya melihat orang-orang meminta saya untuk pergi, bahwa saya tak cukup baik untuk klub dan setiap hari ada berita bahwa saya akan pergi, ujar Rafinha. Saya akhirnya mempertimbangkannya. Setelah Copa America, Hansi Flick menelpon saya dan meminta saya untuk datang ke latihan sebelum membuat keputusan apapun, bahwa dia ingin berbicara dan mengandalkan saya. Itu merupakan faktor penting dalam keputusan untuk bertahan. Saat saya berbicara dengan istri saya bilang kepadanya bahwa jika Flick orang yang adil dan melihat kinerja para pemain dalam latihan, saya akan memberinya waktu sepekan untuk menyukai saya sebagai pemain dan dia tak akan menyesalinya. Saya pikir itu berhasil, jelas Rafinha. Musim ini Barcelona masih berpeluang meraih treble. Mereka sedang memimpin klasemen sementara Liga Spanyol dengan 60 poin. Sudah menembus semifinal Copa del Rey serta lolos ke perempat final Liga Champions. Mereka juga sudah memenangi Piala Super Spanyol. Frenkie de Jong mulai pertimbangkan kontrak baru di Barcelona. Pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman, mengindikasikan Frenkie de Jong bertahan di Barcelona. Namun Koeman tak mau campuri keputusan masa depan de Jong. De Jong 27 tahun, tinggal memiliki sisa kontrak dengan Barcelona sampai musim panas 2026. Masa depan de Jong sempat dipertanyakan setelah bolak-balik mengalami masalah kebugaran sejak musim lalu. Setelah benar-benar pulih, de Jong bukan pemain tengah pilihan pertama pelatih Hansi Flick. Dalam total 29 penampilannya di sepanjang 2024-2025, gelandang internasional Belanda itu cuma 12 kali menjadi starter. Frenkie de Jong hanya sekali dimainkan penuh dalam 15 penampilannya di La Liga dan rata-rata hanya bermain selama 45 menit dalam masing-masing 9 penampilan di Liga Champions. Kendati demikian, de Jong dilaporkan tidak berencana hengkang. Barca juga disebut siap menawarkan perpanjangan kontrak 4 tahun tanpa kenaikan gaji. De Jong beraksi selama 105 menit saat Belanda disingkirkan Spanyol dalam laga perempat final leg kedua UEFA National League. Ronald Koeman memilih bungkam dengan kepastian masa depan pemainnya itu. Sebelumnya dia tidak bisa bermain penuh karena masalah yang dia bawa. Tapi dia itu kan seorang pemain hebat dan telah kembali ke performa terbaiknya, sebut pelatih berusia 62 tahun ini. Saya tahu dia mencintai Barcelona, tapi saya bukan orang yang menilai apakah dia harus memperpanjang kontraknya atau bertahan dengan timnya, lugas Koeman.